Yang kedua, ciri orang yang diurapi atau penuh Roh Kudus adalah mereka hidup kudus dan menjauhi dosa. Seperti namanya, Roh Kudus memiliki sifat kekudusan. Tidak suka yang kotor, yang najis, yang palsu, yang jahat. Tidak suka hal-hal yang tidak benar di mata Allah. Apabila seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pikirannya sudah tidak lagi mengarah kepada hal-hal dunia, melainkan mengikuti apa yang Roh Kudus taruh dalam hatinya. Roma 8 ayat 5 berkata gini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita bisa melihat hidup kita, apakah kita hidup dipimpin Roh Kudus dengan melihat buah-buah hidup kita. Apakah hidup kita penuh dengan hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang selalu berbau dunia? Apakah kita menghidupi hidup ini dengan prinsip dunia yang jelas selalu bertolak belakang dengan prinsip kerajaan sorga? Apakah sebaliknya kita selalu mengikuti kehendak roh? Kita hidup sesuai dengan firman Allah dan kita menjauhi apa yang jahat, apa yang najis, dan kita selalu hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Saya percaya kalau orang itu hidup dipimpin Roh Allah, buah-buahnya akan nyata. Kita bisa lihat apakah hidup kita berbuahkan roh atau berbuahkan daging. Orang yang dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan menjauhi dosa dalam bentuk apapun, besar dan kecil, nggak ada toleransinya. Roma 8 ayat 9 berkata gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau memang Roh Allah diam di dalam kita, kita diurapi oleh Tuhan, kita tidak akan hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Alasan mengapa Roh Kudus diturunkan kepada manusia setelah Yesus naik ke sorga adalah untuk menginsyafkan manusia akan dosa. Oleh karena itu saya percaya kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita akan peka kepada hal-hal yang mendukakan Allah. Kita akan peka ketika kita tahu bahwa hal-hal yang ada di hadapan kita yang mungkin ditawarkan kepada kita akan membawa kita kepada jalan yang salah. Anda tahu bahwa memiliki yayasan yang memiliki kebutuhan yang banyak setiap bulan, kami harus menggaji lebih dari 170 guru setiap bulan dan kami harus memberi makan dan pendidikan bagi 6.100 anak, mobile klinik, dan membantu orang miskin di Jakarta dalam program peduli sesama. Yayasan kami butuh uang. Ketika saya didatangi sudah 2 kali oleh orang-orang yang menawarkan bantuan dana, mereka menawarkannya dalam jumlah yang sangat besar, signifikan. 1 kali pernah ada yang datang menawarkan 12 miliar dan bilang begini kepada saya, Ibu Heni, saya akan kasih yayasan Ibu 12 miliar, tapi Ibu tolong transfer 8 miliar kepada saya. Ketika itu Roh Kudus memberi hikmat kepada saya bahwa ini money laundry. Ya, dengan bahasa yang begitu diplomatis ya, hendak mengecoh saya. Puji Tuhan, saya bersyukur Roh Kudus itu luar biasa. Justru Roh Kudus yang membuat saya peka ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang selalu datang dengan kepentingan. Orang-orang yang datang dengan niat yang salah. Roh Kudus dalam hati kita akan membuat kita peka kepada hal-hal yang berbau dosa. Saat itu saya langsung bilang sama orang itu, maaf Pak, kami memang butuh uang. Tetapi saya tidak mau terlibat dengan apa yang hendak Bapak lakukan karena saya mengerti ini money laundry. Akhirnya orang itu pergi. Dan bukan cuma sekali, sudah 2-3 kali orang datangi kami dengan tawaran yang sama. Dan saya ingin kita semua sadar bahwa kalau kita hidup menurut pimpinan roh, kita akan menolak perkara-perkara dunia yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita seringkali menulikan telinga hati kita membutakan mata hati kita untuk mengikuti keinginan daging, maka lama-lama suara Roh Kudus dalam hati kita akan melemah. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Ketika kita terus-menerus menolak pimpinan suara Roh Kudus dalam hati kita, maka lama-lama pimpinan Roh Kudus itu akan melemah dalam hidup kita. Dan seperti yang kita tahu bahwa Roh Allah bisa undur dari hidup kita seperti yang dialami oleh Saul. Oleh karena itu saya berdoa agar setiap kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang menuntun kita. Yohanes 16 ayat 7-8
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya percaya Roh Kudus dalam hidup kita pasti akan menginsyafkan kita akan dosa. Akan mengingatkan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Roh Kudus turun dan memenuhi orang percaya supaya hidup kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang Yesus sudah ajarkan sehingga pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Mari beri diri kita dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari terus taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam hati kita. Amen. Hargai pengurapan Tuhan dalam hidup kita.